prinsip mubadalah menjadi bagian fondasi terhadap tatanan hidup yang adil dan maslahah. Nah, adil ini tentu saja dalam konteksnya relasi, kalau maslahah dalam konteksnya bahwa kehidupan individu seseorang itu kapanpun, dimanapun, sebelum, ketika, termasuk setelah menikah, itu dia tetap dituntut untuk menjadi orang yang maslahat, memberikan kemaslahatan kepada dirinya, keluarga, maupun untuk publik dan alam sekitar. Jadi bukan karena menikah lalu putus hubungan dengan orang tua, dengan masyarakat, itu sama sekali tidak maslahah. Nah, karena itu mubadalah akan menjadi pondasi bagaimana kita memiliki relasi yang adil dan maslahah ya. Tentu saja mubadalah itu bukan hanya untuk keluarga, relasi keluarga, tetapi asumsinya adalah bahwa sebuah relasi itu pertama kali siapapun orangnya itu berawal dari keluarga. Karena orang lahir dari ibu, ayah, lalu dia besar, maka pertama kali relasi yang ada itu ada di keluarga. Baik relasi pasutri ataupun relasi antar orang tua, anak, saudara. Karena itu jika sejak di keluarga relasinya adalah mubadalah, kesalingan dan kerjasama, maka besar kemungkinan ketika dia menjadi individu di masyarakat, maka akan menjadi individu yang bisa mengembangkan, mewujudkan kehidupan yang adil dan maslahah di kehidupan publik yang lebih luas, sosial. Secara umum bahwa mubadalah itu soal relasi yang bermartabat, adil, dan maslahat. Jadi bermartabat artinya menghormati martabat kemanusiaan, menghormati hak asasi manusia, menghormati prinsip-prinsip dasar seseorang sebagai jati diri manusia itu. Lalu adil dalam konteks relasi, di mana yang kuat tidak melemahkan yang lemah, yang kaya tidak rakus terhadap orang miskin, pemerintah dan lain-lain. Pokoknya relasi yang adil artinya memperhatikan orang yang berada pada posisi yang lebih lemah, marginal, atau kurang mampu, dan lain hal. Maslahat artinya relasi itu dikembangkan untuk mewujudkan kebaikan. Mulai dari kebaikan untuk diri, keluarga, dan masyarakat yang lebih luas. Baik relasi personal artinya antar individu, tapi bukan dalam konteks keluarga, misalnya teman, pertemanan. Atau marital, yaitu relasi antar suami istri, atau familial, relasi dalam keluarga, orang tua, anak, saudara, paman, atau dengan PRT ketika dalam satu keluarga, itu familial. Lalu lebih luas lagi relasi sosial, baik lingkup komunitas kecil maupun negara bangsa atau publik dunia, termasuk relasi kita dengan alam. Nah, mubadalah itu semua relasi itu sesungguhnya, karena terkait dengan bagaimana orang berelasi secara bermartabat, adil, dan maslahat. Kita adalah makhluk sosial, manusia ini pasti punya relasi. Nah, ketika berelasi, pertanyaannya norma apa yang kita pakai, pondasi apa yang kita pakai, prinsip apa yang kita pakai. Nah, mubadalah mengenalkan atau menguatkan, kalaupun tidak mengenalkan karena bukan baru, menguatkan sebuah pondasi relasi yang bermartabat, adil, dan maslahat. Jadi mubadalah soal relasi, tidak hanya persoalan suami istri atau keluarga, tetapi lebih luas lagi. Tapi memang perhatian kita pertama ke keluarga karena itu yang pokok, masyarakat akan baik kalau keluarganya baik. Problemnya lalu adalah langsung sama yang kedua aja, bahwa problem kita adalah bahwa kita punya visi misi Islam yang sangat baik, hebat, keren, baik rahmatan lil alamin, akhlak mulia, dan kita punya konsep besar tentang maqasidus syariah, baik yang awal masih daruratul khamsah, yang hifdzul din, hifdzul mal, hifdzul nafas, hifdzul aql, dan hifdzul nasl, atau yang ditambah lagi kemudian dengan hifdzul bi'ah, hifdzul salam, dan lain sebagainya. Ini konsep yang sangat keren sekali, tetapi fakta dan realitasnya, tapi problem kita ada di fakta dan realitas ketika menerjemahkan visi misi besar Islam itu, baik sebagai pemahaman terhadap teks-teks yang sifatnya partikular, satu persatu teks untuk menjawab satu masalah, tetapi dianggapnya universal. Jadi misalnya soal salaman bukan hal yang universal, tapi dianggap sebagai sesuatu yang lalu menghancurkan persahabatan, menghancurkan misi khalifah, menghancurkan. Nah, itu artinya adalah kita menerjemahkan hal-hal yang universal
itu terseok-seok karena kita terlalu banyak masuk pada hal-hal yang berdebat, bertengkar pada hal-hal yang sifatnya teknik di lapangan, fakta dan realitas itu. Jadi kita mengalami persoalan di bagaimana menerapkannya hal-hal yang teknik di fakta, realitas, pemahaman, penerapan, dan juga tentang tentu saja soal kemanusiaan, tentang relasi real. Nyatanya kita adalah manusia, bukan malaikat. Kalau punya uang, pengennya berkuasa, kalau pengen kuasa, pengennya untuk diri sendiri. Nah, itu fakta dan realitas yang seharusnya semua fakta realitas itu dipayungi oleh misi di atas. Nah, problem inilah yang kemudian penting dibaca dengan konsep mubadalah. Jadi konsep mubadalah secara umum adalah dakwah untuk mengajak kita semua untuk sadar bahwa ketika menerapkan ajaran Islam, memaknai ajaran Islam, kita harus sadar bahwa kita punya prinsip, kita punya misi, kita punya konsep-konsep besar yang itu ada di Quran, di hadis, di usul fikih, dan ini jangan dilupakan ketika kita menerapkan hal-hal yang sifatnya partikular atau kontekstual sehari-hari. Misalnya yang saya sebut ayat man amila sholihan, lalu ayat wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din, ini sangat prinsipal, sangat fundamental, tapi sayangnya tidak semua orang hafal dengan ayat ini. Yang lebih dihafal ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, itu jadi prinsip, padahal itu bukan prinsip. Itu tatanan teknik ketika relasi suami istri. Nah, kalau wal mu'minuna wal mu'minat itu prinsip membawai seluruh isu persoalan, tidak hanya keluarga. Bahwa laki-laki dan perempuan itu aulia ba'duhum ala ba'd, saling menopang, saling menolong, saling menguatkan dalam hal apa? Dalam semua hal disebutkan dalam ayat Al-Quran ini. Begitupun prinsip bahwa lelaki dan perempuan itu dituntut untuk beriman dan beramal soleh. Ini prinsip. Tapi orang masih bertanya, perempuan boleh kerja enggak? Kok ditanya ya? Seakan-akan perempuan bukan manusia ditanya lagi. Padahal ayatnya bilang laki perempuan itu diminta bekerja baik. Tapi masih ada pertanyaan, boleh nggak perempuan bekerja? Boleh nggak perempuan kalau berbuat baik ke orang tuanya? Masih ada pertanyaan karena faktornya dia istrinya seseorang. Nah, itu artinya kita lupa dengan prinsip besar bahwa setiap muslim itu dituntut untuk beriman dan beramal soleh, laki-laki maupun perempuan. Qur'annya sudah tegas mengatakan zakarin au unsa, laki-laki dan perempuan. Kenapa perlu ditegaskan gender perempuan dan laki di sini? Ya karena banyak orang kalau bicara perempuan itu lalu semua nggak boleh. Untuk hal-hal yang terkait dengan publik, belajar nggak boleh, kerja nggak boleh. Nah, padahal kalau kita bilang kerja itu baik untuk manusia, harusnya nggak ada lagi pertanyaan boleh atau tidak untuk perempuan. Kalaupun ada pertanyaan, maka pertanyaannya harus spesifik perempuan seperti apa yang tidak boleh itu. Yang nanti berlaku juga pada laki-laki seperti apa gitu. Nah, hal yang sama juga terkait dengan hadis. Saya kira banyak sekali hadis-hadis prinsip yang kita semua lupa. Kebanyakan kita lupa. Bahwa Allah tidak memandang jenis kelamin, tapi kita banyak mengatakan laki-laki lebih hebat, didahulukan, dan lain-lain. Allah mengatakan harus saling mencintai satu sama lain, tetapi dalam pandangan kita punya banyak stereotip bahwa laki-laki itu pasti mata keranjang, perempuan itu pasti matre gitu. Itu yang membuat lalu kita tidak bisa menurunkan prinsip saling mencintai. Nah, dan hadis berikutnya saya kira banyak. Nah, itu hadis-hadis prinsip itulah yang kemudian menjadi semacam fondasi dalam memahami kembali ajaran, teks-teks, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan. Jadi tentu saja mubadalah di saya lebih banyak soal laki-laki dan perempuan karena ini konteks yang lebih nyata, lebih kelihatan ya, walaupun mubadalah bisa dipakai untuk apa saja. Nah, bagi yang belum tahu, yang mubadalah itu secara umum artinya adalah tukar-menukar, tetapi dalam konteks ini dipakai untuk tukar-menukar kebaikan, tukar-menukar peran untuk mencapai kebaikan yang maksimal. Karena itu jika ingin didefinisikan untuk konteks relasi gender, maka mubadalah adalah prinsip Islam mengenai kesalingan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan peran-peran mereka di ranah domestik maupun publik.
yang didasarkan pada martabat kemanusiaan dan kesederajatan mereka. Keadilan dan kemaslahatan, sehingga yang satu tidak bisa atas nama apapun menghegemoni yang lain. Jadi tetapi kerjasama dan tolong menolong. Jadi kalau punya uang, kalau punya jabatan, kalau punya posisi sosial atau punya apapun tidak bisa dijadikan gunakan, tidak boleh digunakan untuk melakukan hegemoni, memaksa, melakukan kekerasan, paling benar sendiri. Nah itu nggak boleh, tapi harus bagaimana menciptakannya sebagai sinergi. Jadi bukan hierarki, mana yang paling hebat, tapi sinergi melengkapi satu sama lain. Yang punya uang memberdayakan, yang punya kuasa melindungi, yang punya ilmu menemani. Nah, kira-kira begitu. Siapapun orangnya dalam konteks itu mubadalah kira-kira. Tantangannya adalah dalam konteks laki-laki dan perempuan, terutama dalam konteks ajarannya, tentu saja masih banyak sekali. Tantangannya adalah bahwa kita sudah memiliki prinsip bahwa Islam tidak memandang jenis kelamin, tolak ukur orang bukan dari jenis kelamin, bahwa relasi laki dan perempuan kerjasama, ayat-ayat tadi itu. Begitupun kita bahwa hadis mengatakan bahwa kalau ada orang yang dilemahkan maka harus ditolong, unsur akhoka dzaliman aw madluman atau istausu bin nisa. Ini prinsip-prinsip ini sesungguhnya menyadarkan kita untuk melihat apakah betul lalu praktek sehari-hari di mata kita Islam hadir untuk memanusiakan laki-laki atau perempuan. Jadi ini di realitas ya. Tadi kan di idealitas, sekarang di realitasnya. Mari kita tanya bersama-sama apakah betul Islam yang kita terapkan, Islam yang kita maknai dalam ceramah-ceramah adalah betul-betul memanusiakan laki dan perempuan. Apakah teksnya betul-betul menyapa laki-laki dan perempuan? Apakah ajarannya betul-betul baik, maslahat, memberi manfaat bagi laki-laki dan perempuan? Ini bukan konsep kunci, tetapi praktek di lapangan, di realitas. Mari kita teliti bersama. Dan apakah Islam itu rahmat bagi laki-laki dan perempuan? Penjelasan surga misalnya. Apakah surga itu ketika kita jelaskan, itu untuk laki-laki atau untuk perempuan? Atau untuk keduanya? Nah itu silahkan dicek. Nah pengalaman saya ketika mengecek itu ternyata terjadi ketimpangan. Karena itu tugas kita ke depan bersama Mubadalah, prinsip Mubadalah, adalah bagaimana kita bisa memiliki konsep tentang adil, baik, dan maslahat dengan memberikan otoritas juga kepada perempuan sebagai pengalaman, pengetahuan yang juga penting seperti kita memandang laki-laki. Jadi kalau kita bilang keluarga adil, itu pernah nggak kita tanya ke perempuan? Pernah nggak kita meneliti tentang pengalaman-pengalaman perempuan? Ketika kita bilang konsep maslahat, itu jangan sampai yang ngomong laki-laki saja, suami saja, ayah saja, dosen kayak saya saja. Tapi perempuannya tidak pernah ada FGD, ada pengalamannya dimunculkan. Nah, karena itu mari ke depan kita punya konsep adil, baik, maslahat, dengar dari perempuan, memberi kesempatan kepada perempuan. Begitupun kalau kita bicara tentang kunci-kunci agama. Misalnya saya bilang tadi, kita masih nggak menceritakan tentang konsep surga, tapi isinya semua tentang laki-laki yang punya bidadari, istrinya banyak, pelayannya banyak, lalu istrinya jadi istrinya lagi, dan lain. Atau juga memberi kesempatan kepada perempuan sehingga dia merasa memperoleh kenikmatan di surga. Begitupun struktur bahasa Arab dalam konteksnya adalah ajaran. Apakah Quran dan hadis kita baca menyapa laki-laki dan perempuan atau menyapa laki-laki saja? Nah, ke depan dengan Mubadalah harusnya setiap ayat itu menyapa kedua-duanya karena Islam hadir untuk dua-duanya. Begitupun berikutnya ketika kita menyusun etika relasi, peran dan tanggung jawab, misalnya dalam keluarga, apakah kita ketika menyusun etika, ketika kita menyusun peran dan tanggung jawab, sadar dengan kehidupan dan peran perempuan. Nah, di sini penting sekali bagi teman-teman untuk ketika saya bilang perempuan di sini penting untuk memahami konsep KGI-nya Bunyai Nur Rofi'ah. Bahwa ada perbedaan biologis dan sosiologis, nanti lebih lanjut ke penjelasannya ya, yang harus diperhatikan karena itu berbeda dan kalau tidak disadari maka akan timpang, akan tetap timpang sekalipun kita menyertakan perempuan.
Nanti biasanya disertakan perempuan-perempuan yang misalnya sudah kaya, tidak berkeluarga, dan lain-lain, tidak punya kerepotan-kerepotan tertentu. Jadi kita perlu sadar dengan posisi di mana perempuan secara biologis itu punya alat reproduksi yang tidak dimiliki oleh laki-laki, yang ketika dia melakukan perannya, itu seringkali lalu mengalami kekerasan sosiologis. Ketika menstruasi, misalnya dianggap darah kotor, lalu tidak boleh melakukan apapun. Padahal dia perlu akses terhadap hal tersebut, ilmu pengetahuan misalnya. Ketika hamil, lalu dianggap sebagai kodrat, dibiarkan sendirian. Sehingga ketika mati, dianggap mati syahid, sudah mati syahid aja. Lalu kematian ibu dan anak menjadi tinggi. Padahal kita bilang ummuka, ummuka, ummuka. Nah itu problemnya bukan di konsep, bukan di hadis, bukan di Quran, tapi problemnya adalah kita tidak mengenali bahwa reproduksi itu penting dalam kehidupan dan itu dimiliki oleh perempuan yang harusnya dihargai. Ini yang mungkin agak berbeda. Kalau di atas itu sebenarnya banyak kita temukan dari berbagai buku rujukan yang lain. Ada Panazar, ada Burhaini, ada Mbak Nur, ada banyak sekali lah orang sudah bisa tentang prinsip-prinsip di atas itu. Nah, mungkin yang berbeda dari qiraah mubadalah adalah ketika masuk membaca teks itu bagaimana. Nah, dengan prinsip-prinsip yang saya ceritakan di atas, maka tugas mubadalah sebagai sebuah qiraah, sebagai sebuah metode adalah mengenali di teks-teks itu pemahamannya bias atau tidak. Pemahamannya hanya menyapa laki-laki atau menyapa keduanya atau tidak. Perempuan menjadi subjek atau tidak gitu. Nah, ketika tidak, maka mubadalah harus bekerja. Ketika iya, maka mubadalah harus mengklaim. Jadi kalau sudah ada ayat Quran yang menyapa laki perempuan, langsung diklaim. Inilah Quran yang harus menjadi fundamental. Seperti ayat tadi. Di buku saya ada sekitar 17 ayat lebih yang menyebut perempuan sebagai subjek. Dan itu tidak bisa kita temukan di kitab-kitab suci yang lain. Silahkan dicek. Jadi Quran tidak cukup ya ayuhan nas, tidak cukup. Tetapi zakarin wa unsa, zakarin wa unsa, zakarin wa unsa dalam hampir semua persoalan kemanusiaan. Termasuk isu publik yang diasumsikan perempuan nggak boleh itu. Misalnya jihad. Itu Quran menyebut perempuan tentang jihad. Hijrah. Quran menyebut perempuan secara spesifik dan eksplisit. Perempuan yang hijrah, perempuan yang jihad itu disebutkan langsung oleh Quran. Tetapi fikih kita mengatakan jihad nggak perlu perempuan, jihad perempuan di rumah tangga. Nah itu persoalan kontekstual nanti kita baca seperti apa bacanya. Nah karena itu qiraah mubadalah tugasnya menemukan makna yang substansi yang bisa diaplikasikan untuk kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Premisnya adalah satu, Allah itu Tuhan bagi laki-laki dan perempuan. Nabi juga untuk laki dan perempuan. Karena itu kehadiran Islam harus untuk maslahat laki-laki dan perempuan. Premis yang kedua, lalu Quran tentu saja sesuatu yang utuh, sehingga tidak bisa membacanya itu hanya satu penggal ayat, lalu seakan-akan sudah mewakili seluruh Quran. Jadi begitu membaca Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa, sudah seakan-akan semua Quran bicara demikian. Nah itu namanya memenggal ayat, bukan utuh Al-Quran. Nah, karena utuh maka kita harus mengasumsikan bahwa Quran utuh dan hadir untuk akhlak mulia, rahmatan lil alamin, kemaslahatan semua orang tanpa sekat, istilahnya najwa. Tanpa pandang bulu, tanpa sekat laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, kita bertanggung jawab ketika ada makna-makna ajaran tafsir yang ternyata hanya dipakai untuk menyapa laki-laki, perempuan sebagai objek. Istri soleha misalnya, perempuan yang jadi objek karena perempuan yang diminta untuk melayani, laki-laki tidak. Nah itu namanya kita bertanggung jawab bagaimana dengan mubadalah memiliki makna, memiliki ajaran yang menyapa laki-laki dan perempuan. Karena itu lalu secara garis besar mubadalah membagi ayat menjadi 3, ada yang untuk meletakkannya pada keutuhan itu. Ada ayat-ayat dan hadis yang sifatnya mabadi, prinsip besar sekali seperti ketauhidan, keadilan, kemaslahatan, laki-laki dan perempuan di mata Allah itu setara, itu prinsip besar. Ada prinsip yang lebih spesifik, partikular, yaitu prinsip-prinsip tentang tema-tema tertentu, misalnya prinsip tentang pernikahan, satu sama lain harus saling rela misalnya,
atau prinsip perdagangan, itu namanya qawaid. Nah, yang ketiga adalah juz'iyat. Juz'iyat itu teks-teks yang menjawab 1-2 kasus yang biasanya terkait, kalau konteksnya laki perempuan, itu terkait dengan apa yang dilakukan laki-laki, suami, istri, anak, itu juz'iyat. Karena besarannya adalah sama sebagai khalifah fil ardi. Tetapi dalam konteks juz'iyat, memang ya beda-beda laki perempuan. Tapi perbedaan ini bukan untuk dibakukan, lalu orang tidak bisa melakukan yang universalnya. Nah, karena itu bagaimana kita menggunakan mubadalah untuk memastikan ayat juz'iyat tidak bertentangan dengan mabadi, ayat yang mabadi sama qawaid tetap menjadi inspirasi dalam menerapkan ayat-ayat yang juz'iyat. Nah, contoh kecil ya, bahwa kita tidak sadar, jarang sadar dengan ayat-ayat yang qawaid dalam pernikahan. Ayatnya ada, hadisnya banyak, bahwa misalnya nikah itu, ini contoh kecil biar gampang aja, bahwa nikah itu misakon ghalidhon, ikatan yang harus dijaga bersama. Tetapi kita lalu di partikularnya, laki-laki mencerai istrinya biasa saja, istri yang minta cerai langsung neraka 7 turunan. Nah, itu kan artinya misakon ghalidhon tidak diperhatikan ketika kita punya ceramah seperti itu. Perempuan ditakut-takutin dan neraka ketika minta cerai. Laki-laki nggak pernah ditakut-takutin. Dibiarkan, bahkan jadi Bang Toyib yang 3 bulan tidak pulang-pulang itu biasa saja, tidak ada ancaman, tidak ada neraka, tidak ada sanksi. Perempuan takutnya minta ampun karena ceramahnya selalu kepada perempuan. Padahal Quran mengatakan ikatannya harus dijaga bersama. Lalu zawaj, ikatan pernikahan, kata Quran itu bukan imam dan makmum, itu nggak ada di Quran, imam makmum itu. Quran mengatakan zawaj. Zawaj itu partner bahasa Arab, artinya adalah bojo atau pasangan. Ayatnya banyak sekali, saya nggak harus nyebutkan. Lalu ketiga, tarodin. Tarodin itu suami istri saling rela. Tetapi kita hanya punya konsep istri harus mengejar ridho suami, tapi tidak punya konsep suami mengejar ridho istri. Nah, itu problem kita tidak kenal dengan qawaid. Qur'annya bilang tarodin minhuma, tarodin minhuma. Minhuma itu suami istri, minhuma itu ayah ibu. Nah, itu kemudian juga mu'asyarah bil ma'ruf, itu bahasa Qur'annya wa'ashiruhunna. Mu'asyarah itu saling berbuat baik. Lalu kemudian musyawarah, juga sama tasyawur minhuma. Ini prinsip-prinsip yang harusnya ada dalam kepala, otak, dan kesadaran kita ketika kita berbicara tentang hak dan kewajiban, peran dan tanggung jawab suami istri yang itu sifatnya partikular atau juz'iyat. Ini banyak sekali kalau mau diceritakan, mulai dari definisi nikah kita sudah bermasalah. Definisi nikah itu untuk laki-laki kebanyakan, yaitu akad untuk menghalalkan seorang laki-laki berhubungan intim dengan istrinya. Itu kan untuk laki-laki berarti. Nah, ini artinya berarti lupa dengan 5 prinsip tadi, bahwa nikah itu berpasangan. Harusnya untuk laki-laki dan perempuan. Tentu sekarang sudah ada definisi yang lebih baik dikeluarkan oleh Azhar. Tetapi pesantren kita, akademisi kita, masih merujuk pada kitab-kitab fikih yang mengatakan akad nikah, akad yang menghalalkan seorang laki-laki berhubungan intim sama istrinya. Lalu dikesankan mahar menjadi bayaran atas kesiapan istri menyerahkan tubuhnya kepada laki-laki. Nah, ini kan artinya tidak ingat pada prinsip tadi. Nah, kita perlu definisi ulang. Dan sudah dilakukan oleh ulama. Saya hanya bercerita saja. Udah banyak ulama yang bicara ini. Nanti sana tujuan pernikahan juga begitu. Hal yang sama terkait dengan soal khitbah, soal melihat, memandang. Kita hanya menyuruh laki-laki untuk memandang perempuan ketika khitbah, tapi kita tidak pernah atau jarang berbicara laki-laki juga perempuan juga seharusnya memandang, melihat, kenal sama laki-laki. Yang ada perempuan itu kan dinikahkan oleh orang tuanya dan lain-lain. Intinya semua prosesi, langkah-langkah kehidupan pernikahan, kalau kita sadar dengan 5 prinsip itu, bisa kita maknai ulang sehingga kita punya fikih mubadalah. Dan itu saya bukan baru, sudah ada, cuma orang tidak punya panduan untuk mengambil fikih-fikihnya, karena biasanya kita kan disekat oleh madhab, bukan oleh prinsip. Kita disekat oleh madhab Syafi'i, maka semua madhab Syafi'i benar. Padahal madhab Syafi'i juga banyak pandangan.
Begitupun mazhab yang lain dan yang lain. Tapi kalau konteksnya sekarang adalah kita mazhabnya manhaji. Manhaj mubadalah menjadi proyektor kita untuk memilih mana pandangan fikih yang sesuai dengan 5 prinsip di atas. Dalam hal mahar, dalam hal nafkah, dalam hal seks, dalam hal rumah tangga, dalam hal pendidikan, dalam hal ya semua yang saya tulis di sini silahkan dibaca, termasuk dalam hal isu tulang rusuk, perempuan sebagai fitnah, kurang akal, kurang agama. Kita sesungguhnya sudah kaya dengan pandangan, tinggal perlu dibikin bangunan. Dibikin bangunan yang pondasinya tadi, prinsip-prinsip tadi, bangunan fikihnya dengan kejelasan pondasi tadi. Contoh kecil misalnya adalah ayat ini ayat sangat terkenal. Ini sebelum 10 tahun yang lalu terjemahannya nggak demikian. Ini terjemahan baru Kementerian Agama. Kalau Malaysia terjemahannya masih terjemahan bahwa di antara ayat-ayat keagungan Allah, Allah menciptakan untuk kalian wahai laki-laki istri-istri. Jadi ayat ini hanya menyapa laki-laki, bahwa laki-laki itu diciptakan oleh Allah untuk laki-laki yaitu istri-istri. Jadi istri diciptakan oleh Allah untuk laki-laki, tapi tidak ada sebaliknya. Istri laki-laki diciptakan untuk siapa? Atau istri punya apa? Itu nggak ada. Ayatnya ini. Nah, padahal kalau kita baca tafsir ya banyak yang bicara. Nah, tapi Kementerian Agama sekarang sudah sadar, sudah mubadalah. Beberapa terjemah juga sudah sadar bahwa ayat ini untuk laki-laki dan perempuan, karena itu di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan untuk kalian, wahai laki-laki dan perempuan, pasangan-pasangan dalam pernikahan dari jenis kalian semua. Nah, ini contoh saja lah. Ayat yang pertama misalnya, saya sudah mencari seluruh terjemahan Indonesia dan Inggris, semuanya masih tidak mubadalah. Yang mengatakan bahwa Allah telah menciptakan untuk manusia agar mencintai perempuan. Jadi manusia itu laki-laki, isinya mencintai perempuan. Nah, padahal manusia itu laki atau perempuan? Laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dan perempuan, maka berarti perempuan mencintai perempuan. Ini problem nanti nih. Nah, ini terjemahannya belum ada yang mubadalah. Padahal di tafsir sudah ada. Begitupun ayat berikutnya nih, kita sering mendengar para penceramah mengatakan awas hati-hati dengan istri yang akan menjadi musuhmu. Karena ayatnya azwajikum artinya istri. Hai orang-orang yang beriman, di antara istri kamu tuh ada yang musuh selimutmu. Nah, padahal kan ada suami yang musuhnya istri. Jadi suami nggak pernah buruk di mata kita, padahal faktanya ada. Karena kita mengartikan ayatnya azwajikum itu istri, bukan pasangan. Nah, begitupun arti uhillalakum, lakumnya untuk laki-laki, sehingga laki-laki lah yang punya hak banyak untuk berhubungan intim. Begitupun kata-kata harthun. Dan kata-kata yang lain banyak sekali, termasuk nanti nusus, termasuk bidadari, itu terjemahan dari azwajun mutahharah. Bidadari yang suci, perawan. Istilah perawan itu terjemahan bahasa Indonesia. Mutahharah itu menurut saya bukan perawan, tapi setia, tulus. Kalau perawan kan cuma perempuan. Kalau setia bisa laki-laki, bisa perempuan. Azwajun artinya pasangan. Pasangan itu ya bisa istri suami, bisa orang yang akan menjadi pasangan kita di akhirat, yang setia, tulus, menyayangi, menemani, dan ya terserah yang diinginkan. Sehingga perempuan itu yang beriman, beramal soleh ya dapat. Itulah kira-kira ya. Lalu hal yang sama juga soal nusus, kita tahu di KHI hanya ada perempuan yang nusus. Padahal ayatnya ada laki-laki nusus. Nah, itu kan problem realitas kepala kita yang tidak down to the fundamentals. Tidak mengambil pada dasar-dasar Quran. Kita lupa, ayatnya ada pun kita tidak pakai. Hadis juga banyak sekali sesungguhnya yang bisa kita maknai ulang dengan perspektif mubadalah, yang intinya adalah ketika teks itu baru menyapa laki-laki, mari kita temukan maknanya agar dia menyapa juga perempuan. Begitupun ketika ada teks yang baru menyapa perempuan, mari kita temukan maknanya, yang mana maknanya itu sesuai dengan prinsip-prinsip mabadi dan qawaid, lalu mari kita sapa juga laki-laki. Sehingga kehidupan itu menjadi utuh, laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama-sama dipanggil oleh Islam,
diminta oleh Islam, dan juga diapresiasi, diberi pahala dan surga oleh Islam. Ini banyak ayatnya. Kalau saya kasih contoh satu, misalnya yang terakhir nih. Kita sering mendengar bahwa menikah itu separuh agama, terutama bagi laki-laki ketika memperoleh istri soleha, maka dia dapat separuh agama. Lalu diartikan oleh laki-laki, kalau mau sepenuh, maka cari istri soleha satu lagi biar penuh agamanya. Nah, itu kan artinya hadis hanya dipakai untuk laki-laki. Padahal maksud hadis itu adalah separuh agama, itu artinya separuh komitmen. Wahai laki-laki, jika Anda menikahi perempuan yang soleha, Anda baru dapat separuh komitmen dari istri soleha itu. Separuh lagi apa? Dari dirimu. Kamu punya separuh komitmen lagi agar komitmennya utuh. Dan ini juga banyak sekali ayat-ayat yang lain yang bisa kita maknai sesuai dengan mubadalah. Jadi misalnya konteksnya nusyuz ya. Nanti nusyuz itu jangan diartikan sebagai pembangkangan perempuan. Tapi nusyuz adalah semua perilaku dan tindakan yang akan mengancam relasi pernikahan yang seharusnya kuat saling menyayangi. Apapun tindakannya itu namanya nusyuz. Baik dilakukan oleh laki-laki maupun dilakukan oleh perempuan. Nah, kalau tindakan-tindakannya itu berangkat dari internal karakter seseorang yang bukan dari kebencian, misalnya bukan karena faktor dirayu orang lain, bukan karena kepincut sama orang lain, tapi karena memang karakternya itu suka marah, tidak peduli misalnya, dan lain-lain, maka itu pakai ayat yang 34, wallati takhafuna nusyuzahunna. Tetapi kalau misalnya nusyuznya itu akibat dia sudah terpengaruh sama orang lain, ditebar pesona oleh orang lain sehingga dia tidak lagi punya kekokohan di dalam, udah malas lah dengan di dalam, sudah kecantol sama orang luar. Nah, itu pakai ayat 128. Padahal kalau secara literal ayat 34 hanya untuk nusyuz perempuan, ayat 128 hanya untuk nusyuz laki-laki. Dalam mubadalah dua-dua ayat dipakai semua untuk laki-laki dan perempuan untuk mengantisipasi semua perilaku dan tindakan yang mungkin akan menghancurkan relasi. Baik karena faktor internal, karena karakter pribadinya yang ada masalah, misalnya ada perbedaan, atau karena faktor eksternal yang sudah mengundang, sudah menebar pesona, sehingga mulai retak hubungan keluarga. Yang intinya adalah bagaimana mubadalah itu mengajak orang yang punya relasi apapun, baik pertemanan, terutama keluarga dulu, agar supaya kebahagiaannya dirasakan, diusahakan bersama. Baiti jannati bukan jadi slogan, tapi jadi kenyataan, sehingga bahagia dan membahagiakan. Terima kasih.